Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semangat Roh Kudus menyertai kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan hati akan senantiasa menyertai setiap kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dalam nama Dia. Amin. Kita akan membaca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita yang sebagai orang percaya, tema kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah bukti kita menerima Tuhan Yesus? Bukti kita menerima Tuhan Yesus menurut Kolose 2 ayat 6 dan 7 adalah yang pertama dikatakan menerima Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Banyak orang menerima Yesus tapi hanya sekedar menerima Yesus sebagai Yesus yang lemah. Mereka tidak menyadari sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Satu bukti, ketika kita sakit, kita kemana perginya? Datangkah kita ke dokter di atas segala dokter atau dokter di dunia ini? Sekalipun dia kemampuan, punya skill yang hebat. Tapi apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan itu akan menolong kita, akan memberkati kita, akan menyembuhkan kita? Kan firman Allah katakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terluka dibebat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mempercayai dan menerima Tuhan ini dalam kehidupan kita. Itu tanda yang pertama. Dan kita tahu bahwa surat ini ditulis tahun 61 dari penjara di Roma oleh Paulus. Dan ini dibangun, jemaat Kolose dibangun oleh Epapras dan teman-temannya dalam yang dimenangkan oleh Paulus. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa yang pertama yang dikatakan bahwa melawan pengajaran-pengajaran sesat yang ada di jemaat di Kolose pada waktu itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa orang-orang percaya memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam Kristus Yesus. Wow! Dan itu sebabnya saya mau katakan, percayai Dia dan terima Dia dalam hatimu, sehingga dengan kau menerima Dia dalam hatimu, Dia menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika Dia menjadi Tuhan dalam hidupmu, maka Dia akan memerintah hidupmu, menguasai hidupmu. Dan ketika engkau sakit, engkau tinggal mengatakan tumpang tangan atas dirimu. Atau ketika orang sakit, tumpang tangan bagi mereka. Kita sudah hanya melihat bagaimana Tuhan melakukan.
Saya sudah melihat bagaimana orang tidak punya anak menjadi punya anak. Yang divonis dokter tidak punya anak, tapi Tuhan menyembuhkan. Orang sudah mengatakan, dokter sudah mengatakan, tidak mungkin, sediakan saja, malam ini akan hilang. Tapi Tuhan menyembuhkannya. Dia telah mau berbagi warisan. Dan kemudian saya mengatakan, apakah Anda sudah siap untuk menghadap dia? Belum. Kalau belum, kenapa kamu apa? Bertobat. Dan kemudian dia bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ada yang tidak bisa mengomong apa-apa lagi, terkecuali keluarganya. Tapi saya katakan kepada keluarganya bahwa Tuhan mampu menyembuhkannya. Dan Tuhan sembuhkan. Artinya di sini, teman saya berkata tidak mungkin lagi. Tapi saya katakan di saat seperti itulah iman kita harus menyala. Bahwa Tuhan kita itu hebat. Kenapa? Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Tuhan, kenapa kita harus ragu terhadap dia? Yang kedua kata firman Allah, tetap hidup di dalam Yesus. Jadi kalau kita telah percaya kepada Tuhan, nggak boleh kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nggak bisa kita combine pengajaran kita dengan pengajaran paganisme. Bahwa ini itu boleh, dan kalau begini harus begini. Nggak bisa. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk melawan paganisme. Untuk melawan sekular filosofi. Dan mengajar guru-guru palsu. Pengajaran-pengajaran palsu. Supaya apa? Mereka sadar bahwa mereka memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam Yesus. Mereka sadar tidak membiarkan pengajaran sesat itu ada dalam gereja. Saya kalau ada yang saya undang, misalnya saya undang datang ke tempat saya, lalu kemudian pengajarannya menyimpang, saya akan luruskan di mimbar. Saya tidak peduli dia mau marah atau tidak. Tapi saya tetap akan menunjukkan kepadanya. Dan dia tetap menerima PK-nya. Tapi pengajaran yang pengajaran yang tidak sehat itu akan saya luruskan langsung di mimbar. Mengapa? Karena itu akan membuat duri dalam kehidupan iman orang-orang percaya. Dan itu sebabnya saya mau katakan tetap hidup dalam Yesus, supaya Yesus, pengajaran Yesus, pengurapan Yesus ada dalam hidup kita. Memang terlalu saklek kalau kita katakan bahwa Yesus aja yang mengajar hidupmu, karena pengurapan Allah ada padamu. Tetapi bukan berarti kita tidak butuh belajar, bukan berarti kita tidak butuh baca buku-buku rohani orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Bukan. Tetapi yang terutama kita harus betul-betul menundukkan diri di hadapan Tuhan. Betapa banyak inspirasi Tuhan yang tidak kita miliki sebelumnya, tetapi kemudian Tuhan ungkapkan hanya melalui satu kata, satu kalimat, atau satu ayat dalam firman, atau satu perikop. Tuhan membuktikan bahwa Dia punya segala-galanya. Apa yang kita butuhkan, kalau kita sakit, kuasanya cukup menyembuhkan engkau. Kalau kekurangan, kasih karunia Tuhan Yesus cukup untuk melimpahkan segala rahmatnya kepada. Pertanyaannya, apakah kita percaya sungguh-sungguh dan menjadikan Tuhan itu dalam hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dalam Yesus, tetap hidup dalam Yesus? Pertanyaannya, hanya kita bisa yang jawab. Tetapi saya mau mendorong kita supaya kita terus tetap tinggal dalam Tuhan. Saya sudah mengatakan kalau kita tetap tinggal dalam Yesus, firman Allah tinggal dalam kita, kita akan meminta apa saja, doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya Allah dimuliakan. Dan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya bercerita soal tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Nah, di sini betapa pentingnya kita tinggal dalam Kristus itu, supaya segala kemurahan dan kebaikan Tuhan turun atas kehidupan kita. Yang ketiga, berakar di dalam Yesus. Orang yang berakar di dalam Tuhan, dia akan berbuah ke atas, bertumbuh, berakar ke bawah. Saya pernah melihat sebuah pohon di air terjun Sendang Gila. Itu pohon itu tinggi sekali, tapi akarnya sudah sampai hampir ke bawah, menembus batu-batu, sehingga sekali angin kencang,
batang itu menjadi terlatih, elastis. Karena setiap kali angin datang, tapi akarnya semakin menancap ke dalam. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, akar kita harus menancap kepada Yesus. Dan buah kita harus tampak melalui perbuatan-perbuatan kita. Saya sudah bercerita bagaimana kita berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada buah pertobatan, ada buah kasih, ada buah Roh Kudus, ada buah iman, dan lain sebagainya. Buah-buah di dalamnya. Tapi saya sedang tidak ada dalam situ. Jadi kita perlu berakar, karena kalau kita berakar di dalam Dia, pasti kita akan kuat. Pernahkah kita melihat pohon yang besar, akarnya tidak dalam? Kita seringkali melihat pohon-pohon besar, karena ketika pohon itu besar, tantangannya juga semakin besar. Dan kalau akarnya nggak dalam, dia akan roboh. Demikian juga kita, kalau kita kelihatan besar, tapi akar kita, pergaulan kita, atau hubungan kita dengan Tuhan tidak akrab, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kehebatan kita sendiri, engkau akan tumbang. Kita terus harus tetap berakar dalam Tuhan, dalam Yesus, supaya kita bertumbuh ke dalam, berbuah ke atas. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Dan biarlah melalui percaya ini, kita betul-betul bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap hidup dalam Yesus, berakar di dalam Yesus. Ini bagian yang pertama, nanti sore akan saya bawa bagian yang kedua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tak percaya kepadamu, dan kami terus menaruh Engkau dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga Tuhan Bapa di surga, tetap hidup dalam Yesus dan berakar di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, percaya bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat mereka-mereka yang mengarahkan tangannya ke atas Tuhan, kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka, cancer kayak itu, kista kayak itu, sakit jantung koroner, stroke, dan diguna-gunai, dirasuk setan. Dalam nama Yesus Kristus, engkau Allah yang hidup, datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka, menolong mereka, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan yang besar dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala hal yang mereka butuhkan kau akan jawab sebagaimana firman Engkau akan berikan kepada mereka. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, mereka memiliki persoalan yang rumit besar. Dan tetapi kami tahu Tuhan kami jauh lebih besar dari persoalan-persoalan kami. Dan dalam nama Yesus terjadilah mujizat dan pertolongan-Mu, sehingga kelegaan datang kepada mereka dan mereka memuliakan Tuhan karena Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Terima kasih. Kami tahu masa-masa sulit ini sedang terjadi di bangsa kami, tapi kami percaya pemeliharaan tetap bagi orang-orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Aku menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Mantap, mantap, mantap.